Oke, kita lanjut ya dari yang tadi. Yang tadi terakhir kita membahas tentang cara atribut ya, atribut yang digunakan. Kalau nggak salah terakhir kita bahas yang ini ya. Nih. Jadi atributnya ada banyak ya. Saya ulang sekilas. Table itu atributnya ada border untuk membuat garis tepi, border color untuk membuat warna garis tepi, background untuk membuat warna latar belakang table, align itu untuk mengatur posisi table. Jadi di sini value-nya bisa jadi dia left, center, dan right. Tapi secara ke default dia kasih left. Kemudian di sini width-nya itu mengatur besar kecilnya, cell padding-nya itu mengatur besar selnya. Sel spasinya mengatur jarak antara sel dengan border. Kemudian untuk mengatur background, selain menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan style, ya pakai CSS seperti berikut. Sedangkan untuk baris, Anda ada atribut yaitu background color untuk mengatur background dalam satu baris. Kemudian ada disebut dengan align, mengatur posisi daripada isi daripada baris itu. Nah, sekarang kita bicara kalau menggabungkan gimana ya. Kita membicarakan cara untuk menggabung. Nah, kita lihat ya yang ini tadi terakhir. Nah, sekarang kita mau menggabungkannya bagaimana? Nah, coba saya ajari ya. Nah, saya tambah satu baris seperti berikut ya. Saya tambah satu baris. Nah, isinya saya buat di sini gabungan dari beberapa kolom. Kita bermaksud untuk menggabungkan kolom ya. Nah, kalau saya buat seperti ini, saya simpan. Ya, kita simpan. Kita lihat di sini ya. Ini dia. Dia terdiri dari dua kolom. Ini ada garis penengahnya. Jadi sebenarnya maksud kita adalah menjadikan ini jadi satu. Ya, jadi satu kolom. Nah, di sini Anda harus memahami bahwa di baris 1, 2, dan 3, ya, itu di baris 1, 2, dan 3 itu terdiri dari 3 kolom. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, supaya dia menjadi satu kolom, maka kita buat di sana perintahnya adalah call span. Call span berapa? Nah, hitung kolomnya. Di sini, contoh kolomnya itu kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan gitu ya. Berarti kita call span 3. Kalau kamu call span cuma 2, misalnya ya. Cuma 2, simpan dulu. Sorry. Nah, kalau kita simpan dia begini. Nah, sisa satu lagi. Ya, ini sisa satu lagi. Maka kita harus call span itu sebanyak 3. Kalau call span 3, kita simpan. Kamu bisa lihat, ini udah nyatu. Jadi satu bagian dia ya. Nah, kemudian bagaimana kita bicara tentang baris? Ya, bagaimana kita bicara tentang baris? Saya di sini tambah ya TH. Kemudian saya sini kasih TH. Ini yang tadi ya, yang kita pelajari sebelumnya. Ini berarti baris 2, kolom 1. Ini isinya adalah baris 3, kolom 1. Maka kalau kita simpan, ya, kita simpan, kita lihat. Nih, saya dipahami ya. Jadi bagaimana kalau yang digabung itu yang ini, ya. Baris 2, kolom 1, baris 3, kolom 1. Bagaimana caranya? Kalau mau menggabungkan baris, ya, itu harus digabungkan di sel yang paling atas. Contoh di sini. Ini mau kita gabungkan baris 1, kolom 1 dengan baris 2. Jadi, di mana kita meletakkan codingnya? Coba perhatikan. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4. Kalau di sini, ini baris 1, baris 2, baris 3, ini baris 4. Yang mau kita gabungkan baris 1 dan baris 2. Kita lihat di coding. Ini baris 1, baris 2. Maka saya buat di sini untuk menggabung itu adalah row yang mau digabung. Maka row span. Berapa yang mau digabung? 2. Coba kita perhatikan kalau saya buat seperti ini saja, row span 2. Kita lihat di hasil, saya refresh. Ini yang terjadi. Jadi kacau tabelnya. Kenapa seperti itu? Karena baris 2 masih ada, ya. Baris 2 baris kedua itu masih ada, baris 2 kolom 1. Jadi digeser ke sini dia. Ini baris 2 kolom 1. Harusnya kan
yang kita gabung tadi kan ceritanya kan baris 1 dan baris 2. Maka ini baris 2 kolom 1 di sini saya hapus. Kita hapus. Kalau kita hapus dia, kita jalankan, maka begini. Jadi baris 2 kolom 1 itu sudah kita hapus, digabungkan ke baris 1 kolom 1. Kira-kira begitu. Ya. Misalnya saya gabungkan lagi yang ini, yang di ujung ya, yang di ujung. Berarti ini kan tadi TD atau TH1, TD atau TH2, ini TD atau TH3. Kenapa atau saya bilang? Karena kadang-kadang kan isinya bukan selalu TD, bisa TD, bisa TH ya. Maka saya buat di sini. Saya buat apa? Saya row span berapa? Saya row span 3 ya. Kalau saya row span 3 berarti baris 1 ke baris 2 ke baris 3 itu harus nyatu ya. Jadi tapi kalau nggak saya hapus, maka apa yang terjadi? Nah, ini tetap ya muncul lagi dia yang baru seperti ini gitu ya. Maka dia biar rapi, ini nggak bermunculan. Jadi sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 jadi 4. Padahal di sini kan kenapa jadi 4? Di sini ditambahinnya 1 ya dari sini. Maka untuk itu biar dia nyatu, karena kan kalau hitungannya di sini satu baris. Ini ini eh, kolom pertama, baris kedua. Ini kolom kedua, baris kedua. Ini kolom ketiga, baris ketiga. Tapi ketika kita buat di sini, ini row span 3, berarti dia tambahin satu. Nah, tapi kalau saya hapus ini kan saya hapus satu aja, maka kita lihat hasil, ini refresh. Nah, satu hilang, kotak yang di sini tadi, udah nyatu. Maka jadi tolong diperhatikan ketika menggunakan row span. Nah, karena 3 saya bilang, maka saya hapus 3. Jadi, yang di sini yang saya hapus, yang di sini saya hapus, digabungkan menjadi satu ke sini. Itu logikanya ya. Jadi, jangan jadi bingung nanti. Dicoba-coba aja biar paham. Nah, ini dia. Jadi, ini jadi satu. Ini row span 3. 3 digabung, baris 1, baris 2, baris 3 digabung. Ini row span 2. Jadi, baris 1, kolom 1, dan baris 2, kolom 2 digabung. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya pikir Anda bisa cukup memahami di situ ya. Nanti Anda bisa buat latihan kayak papan catur. Ya, papan catur itu 8 kali 8 ya. Saya kurang paham. Bisa nanti Anda buat papan catur. Oh, untuk buatnya backgroundnya Anda rubah ya. Backgroundnya bisa dirubah. Jadi selang-seling dia punya background. Itu nanti bisa jadi papan catur dia. Nah, itu. Selanjutnya saya mau ajari kamu bagaimana kalau kita mendesain halaman website ya dengan menggunakan table ya. Saya kasih namanya latitude.html. Latihan menggunakan tabel. Nah, saya kasih tabel. Kemudian saya kasih tr. Boleh ya, Anda kasih tr berapa nanti boleh. Ini berarti sudah 2 baris ya. Kemudian kita turun. Berarti 3 baris. Kita anggap kita buat 4 baris. Kalau Anda mau buat seperti ini dulu boleh. Nah, yang pertama kita mau buat judul. TD, nanti berarti kalau judul dia kan cuma satu ya. Berarti kita harus call span nanti. Saya judul di sana font, size-nya saya kasih misalnya 10. Ya. Kemudian face saya kasih Arial, black. Color yang nggak usah saya ganti ya. Selamat mencoba membuat website. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Ctrl S. Kita coba lihat di D. Ada di Stosalia. Di latitude tadi ya. Kita di ya. Oke, ini. Ada dia di latitude. Ya, kita coba lihat dulu. Nah, ini udah ya. Gede dia. Boleh Anda kecil ya kalau terlalu gede nanti.
Ya, berarti fontnya boleh dikasih 6 lah, gitu ya, jangan terlalu gede. Tapi kalau Anda suka membuat tampilan seperti ini, ya nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di baris kedua, saya isi di sana TD, tapi TD itu isinya hanya HR, hanya garis, gitu ya. Kalau kita simpan, kita lihat hasilnya, masih sama ya, masih bisa. Kemudian, table boleh Anda atur ya. Align, saya kasih di sana center, biar di tengah nanti dia. Jadi kalau kita refresh, dia sudah di tengah, gini ya. Kita mau buat nanti misalnya format teks, contoh di bawah, list, contoh di bawah, hyperlink, contoh di bawah, dan gambar, contoh di bawah. Kita mau buat seperti itu ya. Nah, coba kita ikuti. Nah, berarti di sini ya, di baris ketiga, saya buat di sana TH, contoh. Saya kasih TH, contoh di sana saya buat format list, gitu ya. Format karakter. Kita pertama kali belajar format karakter. Nah, yang kedua, saya kasih TH. Di sana saya buat misalnya list. Kemudian yang ketiga, saya kasih di sana hyperlink. Contoh. Kemudian yang keempat, TH gambar. Nah, yang terakhir di sini TD, saya kasih tetap HR. Nah, coba kita cek. Kita simpan, kita lihat hasil. Dia sudah seperti ini ya. Ada yang lari-lari nih. Ya. Kalau kayak gini dia berarti ada yang salah ini. Ya, TH. Nah, kenapa begitu dia? Ada yang lari-lari seperti itu. Karena di sini udah terdiri dari 4 sel. Ya, 4 kolom. Sementara di sini satu kolom, di sini satu kolom, di sini satu kolom. Jadi bagaimana biar dia rapi? Ini udah kacau nih. Nah, kemana lagi tulisannya sebagian? Kan gitu kan? Nah, bagaimana kita caranya membuat? Anda bisa tambah. Berarti kita tambah apa? Call span. Berapa? Ini ada 4, mau dijadikan 1, berarti kamu kasih 4. Ini juga kita coba satu aja dulu ya, call span gini ya. Coba kita lihat. Nah, udah lebih mending ya. Tapi ini belum garisnya, karena garis ini belum kita call span. Tapi kalau yang di atas sudah nyatu dia yang di bawah. Maka kita tambah. Berarti kita di sini juga harus kasih dia call span. Call span-nya berapa? 4. Nah, di sini juga kita harus tambah apa? Call span. Call span-nya berapa? 4. Gitu ya. Nah, kalau kita jalankan hasilnya kira-kira seperti berikut. Oke. Nah, kamu boleh kasih background, boleh. Boleh kasih teksnya yang lain, boleh gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, jadi perhatikan cara saya mengerjakannya. Nggak ada aturan Anda kayak tadi, Ibu Liske buat TR dulu nih, baru diisi. Nggak juga. Kamu boleh langsung TR isi dulu, baru setelah isi TR satu baris, baru tambah TR, boleh. Kayak yang saya buat ini pun TR dulu, baru diisi, boleh. Gitu ya. Nah, tergantunglah kebutuhan kita. Berikutnya kita isi, misalnya format teks. Ini ya. Format teksnya saya kasih di sana contoh teks ya. Kita kasih contoh teks. Kita anggap saya masukin di sana satu cerita lah ya, biar lebih gampang, nggak susah-susah. Nanti format teks ini ada sebagian saya kasih strong, ada saya kasih small, mungkin catatan-catatan lah mungkin ya. Ini. Oke, saya copy. Saya kasih aja dia dari free ya. Anda udah pernah paham ya menggunakan free, biar bentuknya sama dengan yang tampilkan. Oke, sepertinya. Oops, Ctrl Z. Gak usah terlalu banyak, segini aja kali. Copy. Saya masukin di sini. Perhatikan ya, cara pengetikannya jangan sampai salah. Salah nanti repot itu. Nah, ini kan. Jadi kalau kita simpan, Ctrl S, saya refresh. Ini udah. Tapi yang lain belum. Ya, yang lain belum. Ini head table apa belum ya. Ntar kita lihat format karakter gede dia. Jadi, kalau seperti ini kita lanjut dulu. Karena dia free ya. Kalau kamu mengaturnya lebih baik, boleh.
Oke, seperti ini. Ini masih satu baris ya. Nah, baris yang kedua, contoh saya kasih slash td.